Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi adik-adik. Oke, kali ini kita akan belajar tentang Microsoft Word. Nah, di dalam Microsoft Word itu kita akan menuliskan sesuatu atau biasanya Microsoft Word itu digunakan untuk membantu manusia untuk mengerjakan sesuatu melalui komputer atau laptop. Nah, tampilan dari Microsoft Word itu seperti ini. Nah, yang ada di tengah ini adalah lembar kerja, di mana ini adalah tempat kita untuk menuliskan. Nah, untuk memperbesar atau memperkecil lembar kerja, kita bisa gunakan di bawah ini, kanan bawah. Ada tombol plus untuk zoom in, untuk memperbesar, dan tombol minus untuk zoom out atau memperkecil. Nah, contohnya ini, ketika digeser ke mendekati tombol plus, maka akan semakin besar lembar kerjanya. Sedangkan jika digeser mendekati simbol minus, maka akan lebih kecil lembar kerjanya. Nah, yang pertama ini kita akan membahas yang pojok kanan, pojok kiri atas. Nah, di pojok kiri atas ini ada logo Word, kemudian ada sampingnya ada logo save untuk menyimpan secara instan. Ketika kamu sudah selesai mengerjakan, kamu bisa klik tombol save ini, maka akan tersimpan. Tinggal kalian menamai file tugas kalian ini dengan nama yang sesuai. Nah, sampingnya ini adalah undo. Undo itu digunakan untuk membatalkan perubahan. Misalnya, kalian sudah nulis banyak. Nah, di tengah jalan kepikiran, aku nggak mau nulis ini aja. Nah, kalian bisa klik tombol undo itu untuk mengulangi. Jadi hilang tulisannya, atau ada tulisan yang kehapus. Nah, tadi kalian nggak tahu tulisan apa tadi, lupa. Terus kalian bisa pencet juga tombol undo untuk mengembalikan tulisan yang hilang itu. Sedangkan sampingnya coba kita tulis dulu. Hello World. Nah, misalkan ini kehapus. Terus lupa nih, tadi tulisan apa ya? Nah, kalian bisa pencet yang ini, tombol undo untuk mengembalikan. Coba pencet ya. Nah, dia akan mengembalikan huruf-huruf yang hilang. Selain huruf, dia juga bisa mengembalikan apapun. Misal, kalian memasukkan gambar di sini. Terus, kehapus nih. Nah, kalian bisa klik lagi tombol itu untuk mengembalikan gambar tersebut. Selanjutnya yang sampingnya ini redo. Redo itu tuh membatalkan undo. Contohnya gini. Tadi kan ini Word ini kan hilang ya. Nah, udah dikembalikan lagi dengan klik tombol undo. Nah, coba sekarang gimana sih kalau kita klik tombol redo? Coba ya. Nah, yang terjadi ketika kita klik tombol redo, maka akan mengulangi kembali yang tadi dikembalikan, akan dihapuskan kembali, begitu. Nah, sekarang kita akan membahas menu home. Nanti kita akan membahas menu home, insert, design, dan page layout, karena itu adalah yang biasa digunakan oleh pengguna Word. Nah, yang pertama, di home ini kita akan membahas tentang font dan paragraf. Nah, font ini akan mengatur tentang huruf-huruf
yang dan seperangkatnya. Contohnya, di sini ada tulisan Hello World, dan ketika kakak pencet enter, maka akan turun ini kursornya yang berkedip-kedip. Coba ya, enter, turun. Nah, di sini coba kakak akan tuliskan begini. Nah, di sini kita akan mengubah kalimat ini untuk kita ubah di pengaturan font. Nah, yang pertama caranya diblok dulu, diklik 2 kali, ditarik. Nah, kalau enggak, kalian bisa pakai CTRL plus A, dipencet bareng-bareng. Nah, kita ubah yang pertama di sini adalah huruf. Ini di sini adalah untuk mengatur jenis hurufnya. Nah, yang biasa digunakan adalah Times New Roman. Di sampingnya ini digunakan untuk mengubah ukuran. Nah, ukuran dari tulisan. Biasa yang digunakan adalah 12. Kita gunakan 12. Nah, selanjutnya ini untuk simbol yang ada segitiga lancip ke atas digunakan untuk memperbesar tulisan, sedangkan yang lancip ke bawah digunakan untuk memperkecil tulisan. Selanjutnya, ini bawahnya ada logo huruf B. B ini untuk bold atau menebalkan. Begini, nah, jadi tebal. Sedangkan kalau garis miring ini digunakan untuk memiringkan tulisan. Nah, jadi miringan. Sedangkan logo U ada garis bawahnya itu untuk memberikan garis bawah. Nah, ini kita bisa gunakan bersama-sama ketiganya, maupun pilih salah satu saja, setelah dua bisa. Nah, selanjutnya ini untuk mengubah warna. Pojok ini untuk mengubah warna. Klik segitiga ini dan kalian bisa pilih warna-warna atau more color untuk menambahkan warna lainnya. Nah, yang sebelahnya di sini digunakan untuk memberikan warna latar pada tulisan. Contohnya ini. Nah, kalau kita mau mengubah nih, contohnya mau nulis lagi. Nah, kok merah kak? Aku pengen warna hitam. Kita blok lagi, diklik. Kalau mau ngeblok salah satu kata saja, kalau tadi CTRL-A itu untuk mengeblok semuanya. Sedangkan untuk ngeblok beberapa kata itu harus manual ya, teman-teman. Kita klik 2 dan geser. Disesuaikan dengan kata apa yang mau kita blok. Terus, nah di sini untuk mengubah lagi, gini, klik lagi di sini hitam. Nah, udah berubah lagi. Bawahnya juga udah termasuk. Nah, sekarang kita pengen selanjutnya untuk mengubah ini. Yang bawah dulu ya. Rata dari tulisan. Nah, ini adalah untuk rata kiri. Selanjutnya untuk rata tengah. Nah, untuk mengubah ini juga harus di blok mana sih yang akan diubah. Kalau semua ya di blok semua. Kalau salah satu ya di blok salah satu. Kalau salah dua ya di blok salah dua, dan seterusnya. Nah, sekarang coba kita mengubah semuanya. Ini adalah posisi rata kiri. Ini rata kiri, ini rata tengah, ini rata kanan, dan ini rata kanan kiri.
jika hurufnya kalimatnya ini panjang, maka dia akan sama di garis kiri dan garis kanannya akan sama. Nah, selanjutnya kita akan mempraktekkan membuat ini poin-poin. Nah, yang pertama ini adalah poin-poin yang menggunakan simbol. Contohnya, sekarang kita akan membuat poin. Kalian bisa pilih nih di sini poin. Misal tulis. Nah, ketika mau bawahnya lagi, klik enter. Nah, bawahnya lagi, enter lagi. Nah, ketika ini bawahnya udah selesai, Kak, gimana ya caranya? Nah, tinggal dihapus dengan backspace. Dihapus. Nah, dia akan kembali lagi ke semula. Sekarang kita akan coba yang ini. Selanjutnya ini adalah bisa ada pilihan angka dengan kurung dan huruf maupun Romawi. Sekarang coba kita angka ini ya. Nah, ini bisa lagi enter untuk ganti baris, enter lagi untuk ganti baris. Nah, udah nih Kak, aku nggak mau ada nomor 4, udah selesai sampai 3 aja ya, dihapus. Nah, dihapus ini. Nah, itu untuk home. Selanjutnya kita akan coba insert. Nah, di insert ini kita akan coba menambahkan tabel, dan ilustrasi. Nah, tabel, ilustrasi, dan simbol. Nah, di tabel ini kita bisa memasukkan tabel. Yang contohnya gini, kita klik. Nah, di sini disediakan. Kalian mau membuat tabel berapa? Misal ada 5, kolomnya ada 5. Nah, gimana Kak kalau aku mau bikin 10 baris dan kolom, bahkan lebih. Nah, caranya kalau tidak tersedia di sini, kita insert tabel. Nah, ini untuk membuat tabel yang lebih banyak. Nah, ini bisa dimasukkan nih 10. Bisa sininya juga 10. Nah, tinggal klik OK. Nah, sudah jadi nih 10. Kalian bisa edit tabel ini di klik di tabelnya, kemudian akan muncul form tabel tools. Ini kalian bisa edit di sini tabelnya. Nah, kita lanjut ya. Ini di ilustrasi ini kita bisa menambahkan foto, bentuk, dan diagram. Pertama kita biasanya akan menambahkan foto ya. Foto ini diklik maka akan menampilkan folder kita, penyimpanan kita. Foto apa yang mau kita tampilkan? Coba kita klik terus klik fotonya, terus insert. Tunggu. Nah, udah nih, udah keluar. Kecilin, tinggal kita kecilin gini. Nah, mau tambah bentuk-bentuk Kak. Nih, tambah ini juga. Nah, kita gambar. Nah, gitu. Ini bisa dipindah-pindah ya teman-teman. Jadi, kamu enter pun dia akan tetap di tempat semula karena ini bisa pindah-pindah. Nah, selanjutnya tentang simbol. Simbol ini ada equation. Equation ini adalah rumus. Kita tidak membahas rumus dulu. Ada simbol di sini disediakan banyak simbol. Nah, kalian bisa pilih simbol-simbol. Tinggal klik misalnya. Mau ini simbol bagi. Nah, klik simbolnya terus insert. Nah, sudah ada. Yang kita bahas selanjutnya di desain. Desain ini
kita akan bahas yang pertama ini, dokumen formatting. Ini adalah untuk membuat template-nya. Struktur dari tulisan kita mau seperti apa? Mau seperti ini kah? Mau seperti ini kah? Itu akan mengubah dari struktur kita. Selanjutnya tentang ini. Nah, back color ini adalah untuk mengubah warna putih lembar kita ini. Bisa diubah, contohnya ini ya. Selanjutnya yang back border ini untuk memberikan garis tepi. Contohnya, ini ada banyak pilihan ya teman-teman. Nah, contohnya ini, kalian bisa atur mau pilih sebelah mana yang dikasih. Nah, sekarang coba pilih semuanya. Nah, udah muncul. Selanjutnya kita bahas back layout. Nah, di sini ada aturan dari layar kita ini, layar lembar kerja ini mau ditampilkan seperti apa. Nah, yang pertama ada margin. Margin itu adalah garis tepi dari pinggir sini ke tulisan. Ini jaraknya ini adalah margin. Contohnya kita ubah ke ini ya, ke narrow. Nah, gantikan jadi lebih dekat ke sampingnya. Kemudian orientasi itu mau bentuknya landscape atau portrait, kalian bisa pilih. Kalau size ini adalah ukuran dari lembar kerja. Nah, kalau kolom ini kalian bisa membuat misal tuh. Nah, ini bisa jadi dua kolomnya, sini dan sini. Ini bisa tulisan, jadi nanti tulisannya jejer dua gini. Nah, seperti itu dulu materi dari kakak. Bila ada pertanyaan boleh dituliskan di kolom komentar. Nah, setelah ini akan ada tugas tentang praktek Word. Nah, kalian bisa kerjakan dalam waktu 2 hari. Nanti akan ada jadwalnya di Google Classroom. Nanti kalian bisa cek ya. Terima kasih atas partisipasinya. Semangat terus, selalu belajar, dan jangan mudah menyerah. Semangat adik-adik.